Halo, selamat datang kembali di video instruksi literasi informasi. Ini merupakan video rangkaian modul ketiga. Pastikan kalian menonton secara berurutan karena video ini bersambung dari video 1 dan video 2 dan akan bersambung sampai ke video 4 ya. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan cara mengevaluasi informasi yang berasal dari modul 2. Apakah kalian sudah menyeleksi kebutuhan informasi dengan tepat dari informasi yang ada di internet? Dalam proses penelusuran informasi, ada langkah penting yang perlu kamu lakukan nih. Dari sekian banyak informasi dengan mudah dapat diakses, belum tentu semua informasi yang tersedia itu kredibel loh. Maka dari itu, evaluasi informasi sangat penting untuk kita pelajari bersama. Langsung aja simak videonya ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu evaluasi informasi? Evaluasi informasi dapat diartikan sebagai proses peninjauan kritis terhadap suatu informasi dan sumbernya untuk menentukan kualitas, kredibilitas, dan keandalannya. Secara lebih ringkas, evaluasi informasi merupakan upaya untuk menilai keabsahan dan keakuratan informasi dengan memeriksa sumber dan isinya. Penting untuk melakukan evaluasi informasi mengenai evaporatori sebelum kita menerimanya dan menggunakannya. Di era digital saat ini, informasi mudah ditemukan, tetapi tidak semua informasi tersebut dapat dianggap benar dan sesuai dengan kebutuhan kita. Evaluasi informasi menjadi penting karena informasi tersebut dapat menyesatkan dan tidak dapat dipercaya, seperti berita palsu atau hoak yang dapat membuat kita salah paham. Selain itu, informasi juga bisa berasal dari sumber yang tidak jelas, seperti akun media sosial tanpa identitas yang jelas. Terakhir, informasi yang sudah tidak terupdate juga bisa menjadi masalah, karena tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk tidak serta-merta percaya pada informasi yang ditemukan. Sebaiknya luangkan waktu untuk memeriksa sumber informasi, keakuratannya, dan relevansinya sebelum menerimanya sebagai kebenaran dan menggunakannya dalam evaporator rotary. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara mengevaluasi artikel jurnal dan informasi yang bersumber dari website. Dalam mengevaluasi artikel jurnal, terdapat 5 kriteria yang harus dipenuhi sebagai syarat artikel jurnal tersebut kredibel untuk dijadikan sebagai sumber informasi yang relevan. Juga untuk mengukur kualitas dan kelayakan artikel, yaitu antara lain yang pertama, apakah artikel jurnal adalah peer review? Peer review ialah kegiatan di mana sebuah informasi harus ditinjau atau direview oleh beberapa pakar di bidang topik artikel. Yang kedua, kepengarangan. Apakah penulis merupakan pakar dari karya yang ditulisnya? Yang ketiga, akurasi. Biasanya, informasi yang dikutip penulis memiliki arti dan perspektif yang berbeda dengan sumber aslinya, sehingga menimbulkan ketidakakuratan informasi. Lalu yang keempat, objektif, di mana artikel harus ditulis dengan kalimat yang kritis, masuk akal, juga berkaitan dengan satu sama lain. Yang kelima, referensi. Apakah artikel menampilkan referensi dan kutipan yang digunakan sebagai penulis sebagai kacamata? Untuk contoh implementasi artikel jurnal berdasarkan topik kita mengambil contoh evaluasi artikel jurnal dari topik yang kita ambil yaitu evaporator rotary. Lalu ditemukan sebuah artikel yang cukup relevan. Artikel tersebut cukup relevan dengan topik yang sudah ditentukan. Juga sudah memenuhi 5 kriteria syarat evaluasi jurnal yang telah dijelaskan sebelumnya. Peneliti juga objektif sesuai dengan data yang didapatkan dalam penulisan penelitian tersebut. Nah, begitulah cara mengevaluasi informasi dari sebuah artikel jurnal. Setelah kita belajar mengevaluasi informasi dari artikel jurnal, selanjutnya kita mempelajari cara mengevaluasi informasi dari website.
Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. Halaman-halaman tersebut berisi informasi dalam bentuk teks, gambar, video, atau elemen multimedia lainnya. Dari sekian banyak website dan informasi di dalamnya, tentunya tidak semua informasi merupakan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kini sudah marak terjadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi yang tidak benar. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi informasi dari website. Dalam mengevaluasi informasi yang disajikan dalam website, terdapat beberapa kriteria informasi yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa kriteria tersebut. Yang pertama, author and authority atau kepengarangan. Perhatikan sumber informasi yang disajikan dalam situs web. Pastikan bahwa sumber tersebut diketahui siapa penulisnya. Cek apakah ada informasi mengenai kualifikasi dan pengalaman penulis atau lembaga yang menyediakan informasi tersebut. Dapat dilihat melalui situs domain website tersebut dengan .edu.ac dan domain lembaga pendidikan atau domain .gov. Milik pemerintah lebih dapat dipercaya karena memiliki otoritas autentik dibanding dengan situs .com, .net, .org. Lalu yang kedua ada keakuratan dan kelengkapan. Pastikan informasi yang disajikan dalam situs web dapat diverifikasi dan didukung oleh fakta atau bukti yang valid. Cek apakah ada referensi atau sumber lain yang mendukung informasi tersebut. Yang ketiga ada stabilitas dan kekinian. Untuk memastikan apakah informasi tersebut diperbarui atau dihapus, kamu harus tahu kapan diterbitkan, kapan mengaksesnya, dan mengcopy link URL. Yang keempat ada bias, mispresentasi, propaganda, agenda komersial. Itu bisa terjadi karena biasanya penulis menggunakan website untuk tujuan tertentu seperti mendukung propaganda, mempromosikan produk atau jasa, dan juga pada web menyajikan suatu sudut pandang lalu sehingga sangat memungkinkan dapat memberikan pernyataan palsu. Untuk contoh implementasi website berdasarkan topik kita mengambil contoh evaluasi website dari topik yang kita ambil yaitu evaporator rotary. Lalu ditemukan sebuah website yang cukup relevan. Website tersebut cukup relevan dengan topik yang sudah kita tentukan, juga sudah memenuhi 4 kriteria syarat evaluasi website yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, dalam mengevaluasi informasi dari website, kita harus lebih teliti agar mendapatkan informasi yang relevan dan kredibel. Itulah tadi cara kita dalam mengevaluasi informasi menggunakan berbagai sumber. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian semua dapat menjadi lebih selektif dalam memanfaatkan informasi yang ada. Dengan mengikuti langkah-langkah evaluasi informasi yang telah kita bahas, kita akan menghindari penyebaran informasi yang salah atau tidak akurat. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!